Khusus buat wanita nih, pernah nggak kalian ngerasa hari-hari menjelang menstruasi itu seperti mimpi buruk yang nggak berkesudahan? Nggak sekedar PMS biasa, tapi lebih dari itu. Seolah-olah seluruh dunia berubah menjadi lebih gelap dan kamu rasa nggak berdaya. Benar-benar sakit dan menyiksa banget. Jika ya, mungkin ini adalah premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Halo semua, kenalin aku Emma Surya Pertiwi, seorang dokter umum, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Kali ini aku akan membahas tentang PMDD atau premenstrual dysphoric disorder. Dalam DSM-5, PMDD diakui sebagai gangguan kesehatan mental yang sah. PMDD sering dianggap sebagai versi lebih parah dari PMS, tapi sebenarnya keduanya berbeda secara signifikan. PMS atau premenstrual syndrome adalah kumpulan gejala fisik dan emosional yang muncul sebelum menstruasi, seperti kembung, perubahan suasana hati, dan nyeri payudara. Meskipun bisa membuat gak nyaman, PMS biasanya nggak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, PMDD adalah kondisi yang lebih serius. Gejala PMDD gak hanya membuat gak nyaman, tapi juga sangat mengganggu dan bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, hubungan, hingga kesehatan mental secara keseluruhan. Jika PMS biasanya menimbulkan rasa nggak nyaman, PMDD bisa memicu perasaan putus asa, kecemasan yang intens, hingga ledakan kemarahan yang nggak terkontrol. Perbedaan lainnya adalah durasi dan intensitas gejalanya. Gejala PMS cenderung lebih ringan dan bersifat sementara. Sedangkan PMDD bisa membuat seseorang merasa terpuruk secara mental dan emosional hingga mempengaruhi fungsi sehari-hari. Bahkan bisa menyebabkan pemikiran untuk bunuh diri dalam kasus yang sangat parah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh? PMDD bukanlah akibat dari ketidakseimbangan hormon, melainkan reaksi tubuh yang nggak biasa terhadap fluktuasi hormon normal, terutama estrogen dan progesteron. Para peneliti percaya bahwa otak wanita dengan PMDD bereaksi secara berbeda terhadap perubahan hormonal ini, menyebabkan gangguan neurotransmitter seperti serotonin yang mempengaruhi suasana hati. Jadi, saat kadar hormon meningkat atau menurun secara drastis menjelang menstruasi, respon abnormal otak ini dapat memicu gejala-gejala yang lebih parah daripada PMS biasa. Penyebab pasti PMDD masih belum sepenuhnya dipahami. Namun, ada beberapa faktor resiko yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kondisi ini. Pada beberapa wanita memiliki sensitivitas genetik terhadap perubahan hormon. Selain itu, trauma masa lalu, stres berat, atau riwayat depresi juga dapat memperburuk kondisi ini. Gejala PMDD mencakup berbagai aspek, dari fisik hingga emosional. Gejala fisiknya meliputi sakit kepala, payudara nyeri, dan perut kembung. Namun, gejala emosionalnya lebih menyiksa, mulai dari rasa sedih yang mendalam, cemas berlebihan, hingga kemarahan yang sulit dikendalikan. Bahkan dalam beberapa kasus, wanita dengan PMDD merasa putus asa, nggak berdaya, atau bahkan kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya mereka nikmati. Jika kamu merasa mungkin mengalami PMDD, ada beberapa langkah yang bisa membantu mengurangi gejala. Yang pertama, jaga pola hidup sehat. Perhatikan pola makan yang sehat, kurangi kafein dan gula, serta tambahkan asupan makanan kayak triptofan seperti kacang-kacangan dan pisang dapat membantu mengurangi gejala PMDD. Olahraga teratur. Olahraga ringan seperti berjalan, yoga, atau bersepeda dapat membantu melepaskan endorfin dan meningkatkan suasana hati. Terapi dan konseling. Terapi perilaku kognitif bisa sangat efektif untuk mengatasi gejala emosional PMDD dan membantu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Yang keempat, pertimbangkan pengobatan medis. Kadang-kadang, dokter bisa meresepkan antidepresan atau pil KB untuk membantu menstabilkan fluktuasi hormonal dan gejala mood. Lalu kapan sih wanita perlu memeriksakan diri jika dia khawatir mengalami PMDD? Jika gejala PMDD ini mengganggu kehidupan sehari-hari seperti menghambat pekerjaan, merusak hubungan, atau bahkan memicu pikiran negatif yang ekstrim, segera temui profesional kesehatan. Jangan tanggung gejala ini sendirian. Ada banyak opsi perawatan yang bisa membantu dan
Dan tentu saja tenaga profesional kesehatan akan membantu meringankan gejala tersebut. Ketika kalian memahami tubuh dan pikiran serta mendapatkan dukungan yang tepat, kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik meskipun dengan PMDD. Siapa di sini yang merasa kalian mengalami PMDD? Coba tulis di kolom komentar ya.